Selamat malam teman-teman. Nih sekarang ya saya tuh mau ini nih, mau menjelaskan ya, mau berbagi deh ceritanya. Mau berbagi mengenai itu apa kalau gini, kalau kita kita mau ekspor ya teman-teman ya, kita mau ekspor kan nomor satu kita tuh kan harus cari buyer dulu kan. Nah sekarang saya mau berbagi gimana caranya cari buyer itu gitu loh. Mana yang lebih efisien, lewat browsing kita cari sendiri buyernya apa lewat buying agent, mana yang lebih efisien itu nanti teman-teman sendiri yang ngambil kesimpulan ya teman-teman ya. Nah nanti saya itu ada beberapa cara ya cari buyer itu. Satu, kita satu bisa lewat kenalan-kenalan atau saudara atau teman baik gitu lah yang ada di luar negeri ya. Pokoknya lewat temen lah, temen pokoknya yang teman-teman tuh tahu baik gitu orang itu gitu loh. Nah terus yang kedua itu cari sendiri lewat browsing di internet teman-teman. Itu bisa ngelacak ya, bisa ngelacak di internet itu tuh daftar buyer kan banyak sekali. Wah bisa ratusan tuh, banyak nanti ada spesifikasinya, ini sendiri, tekstil sendiri, rotan sendiri apa kan ya, tekstil juga banyak sekali itu bisa ratusan. Terus nanti ya mungkin bisa lah ini apa ada spesifikasinya gitu loh. Jadi nah setiap satu item tuh bisa banyak sekali nanti teman-teman buyer itu. Nah itu nanti itu ya yang kedua ya. Terus yang ketiga itu bisa lewat login websitenya Kemendak teman-teman. Nanti ada daftar buyer di Kemendak gitu ya. Terus ada yang buyer yang direkomendasikan gitu loh sama Kemendak. Terus ada yang tapi ada yang di blacklist juga sih sama Kemendak, tapi ada daftarnya tuh. Tapi ya nggak diekspos, kalau itu kan nggak etis ya kalau dia. Yang biasanya sih yang direkomendasikan itu yang diekspos, di situ kita bisa lihat di situ ya di websitenya Kemendak. Terus keempat bisa lewat buying agent. Nah itu nanti saya jelaskan satu-satu keuntungan kelebihannya di mana. Nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri yang mana kira-kira yang paling efisien menurut teman-teman gitu ya. Nah nih saya soalnya kalau nggak dicatat nanti saya lupa. Terus kalau yang pertama tadi yang teman-teman tuh ini kenal baik orangnya gitu ya, misalnya di luar negeri atau saudara atau kerabat atau apa, pokoknya teman-teman kenal baik gitu orangnya, itu sih nggak perlu diceritain ya, nggak perlu di ini ya, kan teman-teman sendiri yang bisa menilai kan, itu bukan orang lain yang menilai mah teman-teman sendiri, jadi nggak perlu diceritakan lah itu ya. Terus yang kedua itu ini itu yang lewat internet, yang kita browsing dari internet gitu loh, yang kita ngelacak dari internet itu ya itu gambling ya teman-teman ya. Kalau kita mujur ya mungkin kita ketemu bayarnya baik, terus langsung deal, atau mungkin ya lama dealnya tapi orangnya baik gitu loh. Mungkin pokoknya jujur lah gimana, pokoknya ketemu sasarannya buyer yang cocok gitu, yang baik gitu ya. Itu kalau kita mujur ya kita harus waspada aja. Orang waspada kan harus gitu kan, apalagi kita nggak kenal soalnya orangnya. Sedang di dalam negeri aja yang kita kenal pun juga ya kita juga perlu waspada, apalagi itu kita orangnya nggak kenal kan, bener nggak itu ya. Nah itu teman-teman itu banyak sekali, kalau browsing juga banyak sekali, itu mungkin bisa ratusan itu satu ini ya, satu item, satu komoditi itu bisa ratusan tuh bayarnya. Ambil aja misalnya teman-teman, misalnya ada 100 buyer. Nah itu teman-teman tuh harus punya budget punya budget ini sampel-sampel nanti, karena mereka tuh nggak cukup. Misalnya kita nawarkan barang over gitu ya, terus kita nawarkan tuh kan biasanya kalau kita nawarkan tuh kan jenis barangnya, terus
komposisi, terus warna, terus gimana model-modelnya, apa kalau garment ya, terus ini apa harganya, terus kapasitas produksi itu penting kan. Nah itu teman-teman harus punya budget tuh. Kalau misalnya 100, teman-teman mau ini semua, ya misalnya mau dikirimin semua ya coba-coba yang mana nanti yang nyantol gitu ya. Itu teman-teman harus punya budget 100 ngirim barang, ngirim sampel-sampel karena nggak cukup cuman gitu aja. Pasti dia minta nggak foto-foto, cuman foto-foto gitu nggak mau. Pasti lihat fisiknya kayak gimana, pasti dia minta sampel kan. Nah, itu tergantung teman-teman. Misalnya kayak teman-teman mau milih aja, nggak semua 100, kita berdoa aja deh, kita 10 aja, mudah-mudahan yang menurut feeling teman-teman ini yang 10 ini mungkin baik orangnya gimana gitu ya. Terus kan soalnya ya sekarang ya nggak tahu lah, banyak soalnya kejadian ya yang orang yang nggak bener, kita nggak tahu orangnya kan, soalnya kan yang bayar-bayar di luar negeri sekarang soalnya kejahatan teknologi kan banyak, hacker-hacker terus scammer itu kan kita nggak tahu cara kerja mereka kan, bener nggak. Nah misalnya kita berdoa aja lah, ini mudah-mudahan yang 10 ini menurut feeling saya ini bener nih ya. 10 kita ya harus punya budget untuk 10 ini teman-teman, budget. Siap-siap aja sampel, nanti pasti mereka minta sampel karena nggak mungkin gitu mereka cuma lihat foto gitu, sedangkan ngirim sampel itu tuh aduh mahal sekali itu teman-teman. Terus nanti juga belum tentu langsung dibales gitu, enggak, nanti kita nanya beberapa kali, nanti paling-paling jawabannya not interest atau minta bisa nggak yang lain sampel, kita ngirim sampel lain gitu ya. Jadi ini harus hati-hati sekali kita ya. Terus dia nggak akan mau kalau lihat foto-foto aja ya. Terus bentar, saya kalau nggak dicatat nanti takutnya kelewat sayang. Nah ini harus ada budgetnya untuk pengiriman gini ya teman-teman ya. Terus nggak sedikit juga loh yang cuek gitu, yang apa namanya asal aja dia jawab. Misalnya ada ini, kita ngirim ini ya over gitu ya, kita ngirim nggak dibales-bales sama dia, terus kita gigih nih ceritanya, kita gigih terus, kita kejar terus, nanti paling juga mana sampelnya gitu. Terus cuek nanti jawabnya mana sampelnya gitu tuh. Nanti udah dikirimin sampel ya nggak ngejawab gitu ya, ada gitu ya. Pokoknya ya inilah, kita siap-siap aja lah ini ya, apa namanya, harus hati-hati, harus ekstra hati-hati sekali teman-teman. Nah terus ada juga yang pura-pura bayar, ada yang memang kerjaannya tuh ngumpulin sampel-sampel dari segala macam penjuru. Sampel kan mahal, ya dia bisa jual, tapi nanti akhirnya juga nggak dijawab sama dia, cuman seneng aja ngumpulin sampel, ada yang gitu. Nah itu gini, kalau saran saya ya teman-teman, ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau gitu ya, begitu kan ya, orang kan nggak tahu ya, belum tentu sih semua jelek ya, mungkin aja ada yang baik ya, menurut feeling kita baik terus ternyata bener orangnya baik kan ya, ada sih, nggak semua gitu mah. Terus tapi saran saya kalau misalnya teman-teman tuh diminta ngirim sampel itu, karena ngirim sampel tuh pasti diminta, dia nggak akan mau dengan foto gitu loh, dengan foto aja. Nah itu teman-teman tuh harus ini minta bayar dulu gitu loh. Oke, saya kirim sampelnya tapi bayar dulu gitu. Ini apa, dia suruh bayar dulu sekalian freight-nya gitu loh. Kalau dulu saya bisa freight collect gitu, freight-nya jadi nanti si freight-nya collect, jadi nanti yang bayar dia, jadi si kurir nanti nagih ke dia. Tapi sekarang kurir-kurir itu juga banyak ketipu teman-teman, ternyata sampai di sana tuh ini anon address gitu. Jadi si buyer itu ternyata nggak ada di situ. Itu kurir banyak ketipu, makanya sekarang kurir juga nggak mau gitu kalau sampel freight collect tuh suka jarang gitu yang mau gitu loh, mesti minta dibayar dulu gitu sama kurir. Jadi kita harus ini sama bayarnya kita minta ini apa namanya sekalian kurirnya biaya pengiriman juga
minta ditransfer, biaya sampelnya juga semuanya minta ditransfer dulu baru kita kirim gitu. Jangan mau teman-teman sekarang, soalnya ya kita juga harus pinter-pinter gitu loh. Soalnya ini ya kita digituin, dikerjain terus suruh ngirim sampel, kesel kan teman-teman. Saya soalnya pernah dulu, saya juga belum pengalaman tuh dulu. Aduh, uang saya sampai habis buat ngirim sampel. Saya pulang keluar dari kerja itu kan dapat dapat uang jasa kan banyak. Ceritanya saya lagi gigih-gigihnya gitu, lagi freshnya tuh baru keluar kerja gitu ya, masih ingat semua, masih ini dapat uang jasa itu banyak sekali. Saya pikir bisa buat hidup itu, saya tuh ceritanya mau gigih gitu loh, kirim sampel. Habis loh itu teman-teman buat kirim sampel, buat ya ngirim. Dulu kan nggak ada email gini. Kalau email ini kan gratis ya. Kalau dulu kan pakainya fake gitu, sekarang kan bayar semua. Aduh, itu berat teman-teman. Jadi terus hati-hati aja. Kalau sekarang nggak apa-apa karena email itu kan gratis, banyak yang gratis. Tapi nah ini sekarang sampelnya ini, hati-hati teman-teman, jangan mau kalau suruh ngirim sampel. Kalau dia memang bener ya dia mau bayar dulu, tapi kalau dia nggak mau bayar dulu ya udah lupain aja, bohong itu berarti. Gitu kan teman-teman, cuman iseng main-main aja, jangan mau suruh kirim. Terus kalau bisa mahal loh itu pengiriman itu ya. Terus kalau bisa teman-teman, untuk mengantisipasi hacker scammer kejahatan teknologi kan banyak, kita nggak tahu cara kerja dia ya. Nah itu emailnya, waktu kalau kita nggak kenal, cari dari browsing gini ya, mendingan emailnya kita ganti aja akunnya, jangan email yang biasa punya kita gitu kita pakai. Udah kita bikin akun baru aja, emailnya akun baru. Terus kalau HP juga pakai HP baru aja, jadi nomor baru, jangan yang bareng sama kita yang ada rekening bank. Kita takut juga, kita waspada ya. Perlu juga sih teman-teman, memang kita bisa berdoa, tapi kan kita juga dikasih hikmah dong teman-teman. Kita juga perlu waspada gitu kan sama orang-orang yang memang kejadiannya juga udah ada. Soalnya kalau nggak ada kejadian kita juga nggak akan ini ya. Nah itu mungkin nggak akan curiga gitu loh teman-teman. Nah kecuali nanti kalau memang benar itu bayarnya itu ternyata benar ya tuh ya kan, ya nggak semua sih ya, tapi kan orang kita nggak tahu orangnya kan benar nggak. Nah itu makanya ya nggak semua, mungkin kalau kita mujur ya bisa gitu. Terus tapi ya itu pokoknya walaupun mungkin orangnya baik ya tetap aja suruh bayar dulu aja lah. Jadi kita nggak rugi kalau dia ternyata not interest, kita nggak rugi ngirim sampel gitu kan, benar teman-teman ya. Nah terus itu ya, terus pokoknya emailnya diganti aja teman-teman, akunnya emailnya pakai email akun baru, bikin akun baru lagi aja. Terus sama HP-nya juga nomor baru aja, jangan. Soalnya takutnya kalau yang lama yang punya kita yang biasa kita pakai ada rekening bank ya. Sekarang kan hacker tuh kan, wah kita nggak tahu soalnya cara kerjanya dia tuh gimana. Kejahatan teknologi kan banyak ya teman-teman ya gitu. Terus cara yang ketiga itu cari buyer yang direkomendasikan oleh Kemendak teman-teman. Nah ini Pak lebih aman gitu loh ya, nggak menjamin, memang nggak menjamin pasti pasti deal gitu, enggak ya, mungkin ada yang ditolak juga ada, tapi paling nggak aman sih. Buyer itu udah didaftar sama Kemendak. Soalnya Kemendak juga punya daftar blacklistnya juga ada, cuman kan nggak diekspos ya kan, takutnya kan nanti ya nggak nggak etis kan kalau diekspos. Nah, paling nggak tuh dia punya soalnya di Kemendak, di KBRI di sana, di KBRI di tiap negara itu kan ada divisi namanya trade attaché. Nah itu itu tugasnya tuh ini teman-teman, jadi memantau perdagangan di luar negeri gitu. Misalnya kayak kuota segala macam dia mantau itu, trade attaché. Terus nyari peluang, terus nyari komoditi mana yang lagi ngetren, terus yang terutama mantau kuota segala macam gitu. Kan ada atas perdagangan ya, nggak tahu pokoknya tugasnya masalah perdagangan aja. Nah itu tuh dia punya daftarnya gitu loh. Tapi untuk untuk
ini apa untuk buka websitenya Kemendak itu tuh kita harus login teman-teman. Nah loginnya itu ditanya NPWP sama NIP gitu. Nah kalau kita bukan perusahaan kita baru mau cari ya kita nggak punya NIP ya nggak bisa login. Nah itu bisa teman-teman mungkin bisa lewat ini mungkin punya punya teman yang masih